Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya dimanapun berada, maupun penonton atau pemirsa semuanya yang sudah pernah melihat saya ya, alhamdulillah ya, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu walaupun lewat media ini, YouTube ini ya. Saya senang sekali ya, masih diberikan izin oleh Allah ya untuk menyampaikan semua kebaikan-kebaikan yang pernah Allah ajarkan kepada diri saya melalui para malaikatnya atau para rasulnya atau nabinya ya, melalui kedua orang tua dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah teman-teman dan penonton semuanya yang disayangi oleh Allah ya. Di video kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang apa saja sih anugerah dari Allah itu dan kebenaran Allah itu apa saja sih. Bagi penonton yang belum tahu ya, insya Allah di video kali ini akan dijelaskan ya bersama saya nih yang bernama ini Aman dan Damai. Ini ya nama beken yang saya buat sendiri itu ya. Kalau nama amannya itu bukan ini ya, pikiran sendiri, itu panggilan dari lingkungan sekitar saya ya. Kalau nama yang dilekatkan kepada saya itu namanya Rahman oleh kakek saya maupun disetujui oleh kedua orang tua saya ya, yang sangat baik kepada saya. Alhamdulillah bertemu dengan penonton semuanya yang cantik maupun yang ganteng, yang sudah lebih dulu disediakan oleh Allah daripada saya mungkin ya. Insya Allah kita dapat berjumpa secara nyata pun secara real ya, tetapi itu memerlukan izin Allah yang sangat banyak ya. Kenapa? Karena tanpa izin dari Allah, saya dan penonton itu tidak dapat berjumpa secara real atau nyata, karena itu susah. Kita semua itu dilindungi oleh aturan Allah atau hukum Allah gitu ya. Hukum Allah itu sangat kompleks, banyak sekali. Saking banyaknya orang mencari-cari, akhirnya sebagian makhluknya, termasuk saya dan penonton semua dimanapun yang berada maupun yang sudah menjadi YouTuber ternama, termasuk itu masing-masing memegang kendali aturan dari Allah ya. Kenapa? Karena aturan Allah itu banyak, tidak bisa dipegang oleh satu makhluk, melainkan setiap makhluk memegang kendali aturan yang diajarkan oleh Allah kepada dirinya masing-masing melalui berbagai ilmu yang diterapkan secara langsung maupun secara tambahan atau penyempurnaannya ya. Oke, baik pemirsa dan penonton semuanya, saya terima kasih untuk kalian yang menyukai video saya ini yang berjudul kebenaran Allah itu sangat banyak, kompleks, dan tanpa izin dari Allah semuanya tidak akan pernah ada. Itu yang saya yakini sampai sejak saya dihidupkan oleh Allah ya, sampai sekarang insya Allah saya tetap setia kepada Allah yang sangat menyayangi saya dan yang mampu membentuk segala yang melekat pada diri saya ini. Ini adalah pembentukan daripada Allah. Kenapa? Nggak ada sesuatu pun yang mampu membentuk kedua mata saya. Makanya saya selalu ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Siapa itu yang diikuti Rasulnya? Apakah penonton semuanya sudah tahu? Kalau belum, untuk yang belum tahu saya kasih tahu ya. Rasulullah itu insya Allah begini ya keterangannya. Rasul itu jamak daripada Rizalul ya, kiriman atau yang dikirim utusan gitu ya dari Allah. Jadi kita itu ada bukan tanpa sebab atau sesuatu gitu ya. Jadi kita itu sebabnya adalah karena kita dikirim oleh Allah, dibentuk, diciptakan ya, dan dipelihara atau disayangi ya, termasuk dikasihi dan dibimbing juga oleh Allah ya, melalui berbagai semua fasilitas yang ada di alam semesta ini ya.
karena alam semesta ini bukan punya kita loh penonton ya, bukan punya saya, bukan, karena ini milik Allah, pencipta alam semesta yang sangat luas ini. Makanya setelah kita dihidupkan itu diwajibkan kita untuk menerima semua ilmu Allah. Dengan cara apa? Mencari boleh, menerima secara anugerah boleh, terus mengamalkannya terus menerus dengan yang baik atas nama Allah, insya Allah boleh, dan tetap mengesahkan Allah ya, tidak menyekutukannya ya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena saya juga sendiri nih nggak ada sekutunya, nggak ada yang serupa dengan saya, namanya, wujudnya, tempat tinggalnya nggak ada yang serupa dengan saya, jenis kelaminnya itu sebagian besar hanya bisa disamakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ya karena memang penciptanya juga tunggal satu, yaitu Allah, dan yang mampu menyayangi saya di antara makhluknya yang paling dekat adalah insya Allah kedua orang tua saya gitu, yang juga mereka disayangi oleh Allah melalui apa? Melalui kerjasama mereka antara kedua orang tua saya itu saling cinta. Makanya dengan cinta mereka lah dianugerahkan oleh Allah sebagai apa sih, pelengkapnya diri saya sebagai apa namanya, untuk menghibur hatinya gitu, karena sudah lama sekian mereka saling suka, saling sayang, saling cinta, akhirnya dicatat oleh Allah sebagai amal baik, akhirnya diberikanlah saya sebagai anaknya untuk menjadi kegembiraan bagi hatinya kedua orang tua saya. Makanya jika kalian punya orang tua, maka sayangilah mereka sesuai dengan aturan Allah yang sudah diajarkan atau yang sudah dicatat di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran ya. Kalau secara bahasa Indonesia berarti di dalam bacaan ya, bacaan yang sudah disediakan oleh Allah ya. Semuanya yang baik-baik itu berasal dari Allah ya. Kenapa? Semuanya ini yang saya yakin ya, semuanya ini berasal dari Allah, tidak sesuatu pun berasal dari yang lain, enggak, insya Allah, termasuk jin, setan, malaikat, makhluk yang lain, yang aneh-aneh, makhluk astral, semuanya deh itu berasalnya semuanya dari Allah, nggak ada yang enggak. Makanya kalau sudah mengetahui Allah yang paling benar, kalau sudah mengetahui ya, maka pertahankanlah dirimu kepada Allah saja ya. Kalau kepada selainnya insya Allah itu nanti menjadi dirimu semakin lemah. Karena apa? Karena kita itu adalah bagian daripada kebenaran Allah. Apa bentuknya, wujudnya, kita ada. Ini kan kita ada ya, saya dan penonton. Itu ada bukan kemauan kita sendiri, bukan. Makanya jangan merasa benar, merasa hebat, apalagi merasa menjadi Tuhan seperti di zaman dulu. Apa itu? Yang di zaman Nabi Musa ya. Siapa itu? Itu nama garis besarnya adalah Fir'aun. Itu ya. Itu mengaku dia sebagai Tuhan. Padahal dia sebagai sama juga dengan Nabi Musa. Cuman dia disebutnya adalah pelanggar. Pelanggar itu apa sih? Melawan aturan Allah yang dibawakan oleh Nabi Musa. Sehingga apa? Dibenamkanlah oleh Allah ke dalam lautan bersama yang mengikutinya. Makanya kita tuh diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti siapa? Yang pertama, kita harus mengikuti Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulnya atau Nabinya Allah yang terpusat kepada Allah, yang terhubung ya, terhubung langsung kepada Allah ya. Dan yang kedua yang lainnya, sahabat
nabi maupun sahabat Rasul ya, yang terhubung langsung kepada Allah melalui ilmunya, caranya, dan hasilnya ya. Kenapa? Itu diutamakan oleh Allah untuk terhubung. Nah kalau kita mengikuti yang lainnya seperti yang tadi saya bilang, Firaun yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, itu nanti bahaya, dibenamkan juga oleh Allah ke dalam lautan yang paling dangkal, yang paling dalam, dan tidak ada yang mampu menyelamatkan Firaun dan pengikutnya selain Allah. Kenapa? Karena yang mampu menenggelamkannya cuma Allah saja, penciptanya. Makanya kalau masih punya mata dua, berkepala satu, tangan jari 10, jangan lupa menyebut nama Allah, Tuhan semesta alam, dan selalu berpegang teguh kepada ikatannya atau perjanjiannya. Karena ada tuh perjanjian yang paling baik adalah perjanjian yang atas nama Allah. Nama Allah itu adalah nama yang paling benar, yang pernah diakui sejak nabi atau makhluk pertama atau khalifah pertama di muka bumi. Siapa itu? Itu adalah Nabi Adam, atau pembawa berita yang diciptakan oleh Allah dari bahan bakunya adalah tanah, air, dan komposisi lainnya tambahannya adalah angin atau udara ya. Jadi itu kita komposisinya kita ini sekarang sama seperti khalifah pertama di masa lalu, yaitu Nabi Adam. Komposisinya adalah saripati tanah, berarti air ya, dan termasuk bahan bakunya tanahnya juga ada, insya Allah begitu ya. Satu. Terus tambahan yang keduanya kekuatan, yang ketiganya angin, itu juga menjadi satuan ya, satuan kehidupan, tanah, air, dan angin ya. Dan itu semuanya itu melekat di dalam diri kita ini, itu semuanya melekat atas izin Allah ya. Walaupun begitu, tetapi kita diharuskan mengingat selalu kepada Allah ya, berpusat kepada Allah. Janganlah mengaku diri kita hebat, paling cantik lah, paling ganteng lah, jangan. Karena itu semuanya harus disertai nama Allah, insya Allah baru dapat diterima atau dapat dibalas kebaikannya. Kenapa? Sesuatu yang baik itu sangat disayangi oleh Allah. Nah, dan yang paling baik itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, yaitu adalah paling baik itu adalah yang mau kepada Allah sebagai tanda kepercayaannya penuh gitu ya. Maunya itu penuh ya. Ini saya jelaskan aja dari ujung kepala sampai ujung rambut itu penuh, hanya terpusat kepada Allah saja ya. Boleh kepada Rasulnya, mau golongan siapa saja ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita ikuti gitu ya, termasuk yang sudah terkenal nama ya, Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad ya. Teman-teman perlu diketahui juga, nama Muhammad itu yang pernah digunakan tuh di sana. Kalau saya bilang ya, di negara Arab sana ya. Tuh, kalau dibawa ke sini itu bisa berubah kalimatnya. Kenapa? Itu bahasanya bahasa sana, bahasa Arab. Bahasa jamaknya juga. Kalau bahasa asalnya dari garis katanya adalah dengan tiga huruf ya, H, Mim, dan Do, Hamida ya, atau kalau dijamakan menjadi Muhammad. Nah, secara arti itu adalah dengan bantuannya adalah keterangan bahasa Indonesianya adalah terpuji, atau berarti sinonimnya adalah sangat baik gitu ya. Ya, jadi kalau dari bahasa lain sana dibawa ke Indonesia itu
kalimat dan artinya insya Allah dapat berubah ya. Makanya jangan asal menyebut sebelum memahami arti yang kita sebutkan itu. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Allah itu, yang disukai oleh Allah itu, yang tahu kebenaran ya. Tapi kalau tahu kebenarannya belum dibuktikan, itu kalau dalam bahasa sekarang namanya cuak. Makanya kita harus tetap istiqomah hanya kepada Allah dan kepada yang mengikutinya. Siapa saja yang mengikuti Allah itu? Satu, malaikat Allah. Dalam bentuk nyatanya adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan golongannya itu sebutnya kalau di dalam bahasa sini ya, namanya itu seorang bapak yang penyayang, penuh kasih sayang ya. Sebagaimana sebelum Siti Khadijah ada, yaitu adalah Siti Maryam. Siti Maryam itu apa sih? Dia wanita pilihan yang dipilih oleh Allah, dan juga pasangan Nabi Ibrahimnya yaitu Siti Sarah dan Siti siapa itu, Hajar ya. Ya itu pasangannya. Itu pilihan-pilihan Allah semua ya, yang tetap beriman atau percaya kepada Allah, mau kepada Allah sepenuhnya sejak mereka diberikan pengetahuan oleh Allah untuk menyebut namanya sampai mereka diberhentikan oleh Allah, yaitu adalah wafat. Oke, baiklah, karena waktunya sini lumayan ya penonton, saya mencoba dulu deh mengakhiri video ini dan bisa dilanjutkan di lain video berikutnya. Oke. Terima kasih untuk penonton yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Salam bahagia untuk semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.